Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian yang begitu banyak sehingga kita tidak mampu menghitung satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kamu tidak mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan kita ini termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit sekali hamba-hambaku yang mau bersyukur. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Insyaallah yang akan kita bahas dalam pengajian fikih pada subuh hari ini yaitu tentang mandi wajib. Mandi wajib merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam untuk menjaga kebersihan dan kesucian diri kita dari hadas besar, sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa in kuntum junuban fatahharu. Jika kalian dalam keadaan junub atau berhadas besar, fatahharu, maka mandilah. Adapun perkara-perkara yang mewajibkan seseorang untuk mandi besar disebutkan dalam kitab Kifayatul Hayar ini, wallazi yujibul ghusla sittatu asya'a. Yang mewajibkan mandi ada 6 perkara. Adapun yang 6 perkara ini, salasatun tushtariku fiha ar-rijalu wan nisa'u. Salasatun tashtariku fiha ar-rijalu wan nisa'u. 3
yang terkait bersama perempuan dan laki-laki, wahia iltiqaul khitanaini, yaitu yang pertama adalah iltiqaul khitanaini, bertemunya dua sesuatu yang dikhitan. Yang kedua, wa insalul mani, keluarnya mani. Dan yang ketiga, wal mautu, meninggal dunia. Ya, inilah yang tiga hal yang mewajibkan seseorang mandi, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dan wasalasatun takhtassu bihan nisa'u, dan ada tiga perkara yang mewajibkan mandi khusus bagi perempuan, wa iya al haidu wan nifasu wal wiladatu, yaitu haid, nifas dan melahirkan. Itulah 6 hal yang mewajibkan seseorang wajib mandi apabila salah satunya terjadi pada diri seseorang. Yang pertama tadi, bahwa sebab-sebab orang diwajibkan mandi adalah iltiqaul khitanaini, bertemunya dua sesuatu yang dikhitan, wa yu'abbaru anhu aidan, dan disebutkan juga iltiqaul khitanaini ini disebut juga dengan bil jima'i, atau diistilahkan juga dengan jima. Apa yang dimaksud dengan jima atau iltiqaul khitanaini, yaitu ibaratun an taghyibil hasyafati au qadriha fi ayyi farjin kana sawaun ghayyaba fi qubulin imratin au bahimatin, adalah suatu ungkapan tentang taghyibil hasyafati, tentang masuknya hasyafah, tentang masuknya hasyafah ke dalam faraj, itu namanya jima. Jadi masuknya, ya maaf ini kita bukan berbicara kotor, tapi ini adalah pelajaran bagi kita yang harus kita sampaikan. Jadi yang dinamakan jima adalah taghyibil hasyafati, masuknya hasyafah. Apa itu hasyafah? Adalah kepala sakar, itu namanya hasyafah. Jadi nanti itu diwajibkan mandi apabila hasyafah itu masuk seluruhnya ke dalam faraj. Itu diistilahkan dalam kitab-kitab fikih yang lainnya dukhuluha kulliha, yaitu masuk semuanya. Nanti masuk semuanya itu hasyafahnya ke dalam faraj, baru wajib mandi. Jadi kalau seumpama hanya sebagian yang masuk, kalau hanya sebagian yang masuk, itu tidak diwajibkan mandi, tidak wajib mandi. Kalau hanya sebahagiannya, maksudnya sebagian hasyafahnya, au qadriha, atau seukuran dengan hasyafah bagi orang yang tidak memiliki hasyafah, bagi orang yang tidak memiliki kepala sakar. Jadi ukurannya itu baru wajib mandi kalau seukuran dengan ukuran hasyafah yang normal. Bi'ai farjin kana, artinya masuknya hasyafah
ke dalam faraj mana saja, faraj mana saja, sawaun kana, sama saja, fi kubulin imra'atin, sama saja itu sawaun gayyaba, maaf, sawaun gayyaba fi kubulin imra'atin, sama saja masuk ke dalam kubul kemaluan perempuan, kemaluan depan perempuan, atau au bahimatin, atau binatang. Maaf, seumpama ada orang yang menggauli binatang, ada orang yang menggauli binatang, maka wajib juga mandi. Nah, jadi bukan saja manusia digauli, tetapi binatang pun kalau digauli, ya, kalau kita menggauli binatang, maka orang yang menggauli binatang itu wajib mandi. Au duburihima, atau kemaluan belakang keduanya, baik kemaluan perempuan atau binatang, kemaluan belakang wanita atau binatang. Au duburi rajulin sagirin au kabirin hayyin au maitin, atau dubur kemaluan belakang laki-laki, anak kecil atau orang dewasa, hayyin au maitin, orang hidup atau orang mati. Ada orang menggauli anak kecil, yang dia gauli melalui duburnya, atau orang meninggal, ya, ada orang meninggal, dia menggauli orang meninggal, itu pun wajib dia mandi. Wayajibu aidan, dan wayajibu aidan alal mar'ati, dan wajib juga bagi perempuan mandi, biai sakarin dakhala fi farjiha, sakar apa saja yang masuk ke dalam farajnya, sakar apa saja, hatta zakaril bahimati, hingga sakar binatang. Kalau ada orang digauli oleh binatang, maka itu orang itu pun wajib mandi. Wal maiti wassabi, ya, demikian juga orang mati dan anak-anak. Wala zakari al-mulaji fi duburihi, dan juga laki-laki yang dimasuki duburnya. Ada laki-laki yang digauli duburnya, apa istilahnya itu, disodomi. Jadi orang yang disodomi ini juga wajib mandi. Yang disodomi itu juga wajib mandi. Wala yajibu iyadatu ghuslil maitil maulaji fihi, dan tidak wajib mengulangi memandikan mayit yang digauli. Seumpama ada orang yang menggauli orang meninggal yang sudah dimandikan, bagaimana ini orang yang meninggal ini, ya tidak bisa tidak wajib lagi dimandikan kembali, tidak wajib lagi dimandi. Kalau sudah dimandikan lalu ada yang gauli nih orang yang meninggal, maka tidak wajib lagi dimandikan, ya, tidak wajib lagi dimandikan. Wa yasirus sabi wal majnunul maulaji fihima junubaini, dan anak-anak dan orang gila kalau digauli itu menjadi sebagai orang yang junub. Nah, jadi kalau ada anak-anak yang digauli, begitu juga orang gila yang digauli, maka anak-anak ini dan orang gila ini dianggap sebagai orang yang junub. Fa in iktasala sabi, jika anak-anak ini mandi dan dia sudah dalam umur mumayyiz, maka mandinya itu adalah sah. Nah, maka kalau dia sudah masuk usia balik, anak-anak ini tidak wajib lagi mandi. Kalau dia sudah mandi di saat umur mumayyiz. Nah, umur mumayyiz ini sekitar umur 6 sampai 7 tahun, di mana anak-anak itu sudah bisa
membedakan yang baik dengan yang buruk, itu dianggap itu sudah mumayyiz. Wa 'alal wali ay ya'mura as-sabiil mumayyizi as-sabiul mumayyizu, dan bagi walinya atau orang tuanya yaitu dianjurkan untuk menyuruh anak-anaknya yang sudah mumayyiz, yaitu mandi wajib. Ya, kalau memang terjadi pada anak itu dia sudah junub, maka orang tua itu berkewajiban untuk menyuruh anaknya itu mandi wajib. Artinya bisa kita pahami di sini bahwa ya termasuk kewajiban orang tua itu, yaitu kalau anak-anak sudah umur mumayyiz itu diajarkan itu bersuci, diajarkan berwudu kalau anak-anak itu sudah sampai sudah masuk umur mumayyiz. Kemudian summa lapar kapizalika baina ayansila minul mani amla. Kemudian tidak ada perbedaan. Ya, kalau seumpama tadi ini berjima, itu tidak ada perbedaan apakah itu keluar mani atau tidak keluar mani. Kalau kita melakukan jima dan ketika kita melakukan jima hasyafah kita itu masuk semuanya, maka itu kita diwajibkan mandi, baik itu tidak keluar mani kita atau keluar. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan izal takal khitanani aw massal khitanul khitana wajabal ghuslu. Ya, apabila kedua sesuatu yang dihitan bertemu atau menyentuh hitan dengan hitan yang lainnya, maka wajib mandi. Nah, itu dasarnya, wajib mandi. Fa'altu, kata Aisyah, saya melakukannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik tasalna, lalu kami mandi. Kemudian yang kedua yang mewajibkan seseorang mandi yaitu insalul mani, yaitu keluarnya mani. Pamata kharajal mani, kapan saja keluar mani, yaitu wajib mandi. Sawaun kharaja minal makhrajil mu'tad, sama saja keluarnya itu melalui tempat keluar yang biasa atau selainnya. Ya, seperti dengan min sukbati fis sulbi, yaitu melalui dengan lubang tulang sulbi. Seumpama bocor tulang sulbinya, lalu keluar di situ maninya, maka itu pun mewajibkan dia mandi. Ya, walaupun tidak melalui dengan kubulnya. Ada yang mengerjakan al-hisya, yaitu melalui dengan buah sakarnya. Ya, seumpama ada orang bocor buah sakarnya lalu keluar di situ maninya, itu pun orang itu diwajibkan mandi. Ya, sebagaimana dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal ma'u minal ma'i. Ya, sesungguhnya air itu dari air. Maksudnya sesungguhnya yang mewajibkan seseorang itu mandi karena keluar maninya. Ini hadis Nabi mengatakan innamal ma'u minal ma'i, sesungguhnya air itu dari air. Kemudian wasawana kharaja, ini keluar mani baik itu keluar fil yaqazati, keluar ketika kita dalam keadaan sadar, atau keluar ketika kita dalam keadaan tidak sadar, dalam keadaan tidur. Seumpama kita bermimpi lalu keluar mani, ya maka diwajibkan juga mandi. Ya sawa'un kana bi syahwatin, ya sama saja dengan apakah itu ada syahwat atau gairiyah atau tidak ada syahwat. Ya, yang jelas kalau keluar mani itu maka diwajibkan kita mandi. Kemudian summalil mani salasun hawasin. Ya, perlu kita juga ketahui bahwa mani itu memiliki 3 ciri khas, yaitu yang membedakan antara mani dengan, karena yang keluar dari sakar itu ya ada 4. Ya, pertama ya kencing, ada namanya wadi, ada namanya wazi, madi, wazi dengan mani. Kalau mani itu bisa ditandai dengan yang pertama, yaitu lahu rahiyatun karaihatil ajin. Itu mani itu biasa aromanya atau baunya
seperti dengan bau ajin. Itu bau adonan tepung. Ya, adonan tepung itu biasa berbau seperti itu. Atau berbau watal'i, atau berbau mayang kurma, bunga kurma. Bunga kurma itu seperti baunya itu. Mani kalau itu mada maratban, selama mani itu masih dalam keadaan basah. Seperti itu baunya. Faiza jaffa asbahat raihatuhu raihatal bait. Tapi kalau mani itu sudah kering, ya biasanya itu aromanya atau baunya seperti dengan bau telur. Kok itu sudah mengering itu maninya. Itu apa ciri khasnya daripada mani yang bisa kita bedakan antara mani dengan wadi dan mazi. Kemudian ciri yang kedua itu mani, yaitu as-saniyatu at-tadaffuk. At-tadaffuk itu mani itu kalau keluar itu muncrat. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, khulika mimma indafik. Ya, artinya diciptakan itu manusia dari mani yang terpencar, mimma indafik. Jadi itu ciri khas daripada mani itu kalau keluar yaitu muncrat. Ya, apa namanya, seakan-akan ada dorongan dari dalam. Itu ciri khasnya. Kemudian yang ketiga ciri khas daripada mani yaitu at-talassus. Ya, at-talassus bi khurujihi, yaitu kita merasakan kenikmatan ketika keluar. Ya, ada rasa nikmat. Itu tanda daripada atau ciri khas daripada mani. Kemudian wastiqabuhu, dan setelah keluar mani itu fatur sakari wa inkisar syahwati. Ya, setelah keluar mani itu biasa itu ya sakarnya sudah melemah dan juga syahwatnya hilang. Ya, itu. Ya, namun dikatakan di sini bahwa ciri-ciri yang tiga ini tidak disyaratkan itu bahwa berkumpul semua. Bal takfi wahidatun. Ya, tetapi kalau sudah ada satu daripada ciri yang tiga ini, maka itu sudah dikatakan dengan mani. Kalau sudah ada, seumpama ada di pakaian kita, ya ada hal-hal seperti itu. Kalau sudah ada salah satu ciri daripada yang tiga ini, maka itu dianggap sebagai mani. Nah, kemudian salah satu dan yang tiga yang khusus bagi perempuan yaitu haid dan nifas yang mewajibkan mandi. Ya, sebagaimana dasarnya dalam Al-Quran, wala taqrabuhunna hatta yatahunna fa iza tatahhalna fatuhunna min haitsu amarakumullah. Ya, bahwa la taqrabuhunna, ya kita itu janganlah kalian mendekati, ya mendekati perempuan atau istri kalian itu hatta yataharna, sampai mereka suci. Artinya haram hukumnya kita menggauli istri kalau dalam keadaan haid. Ya, tidak boleh. Ya, nanti kita itu dibolehkan faiza tataharna, apabila perempuan itu sudah suci, fa'tuhunna, maka datangilah mereka, artinya gaulilah. Sudah dibolehkan kita menggauli sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala ya kepada kita. Kemudian juga yang menyebabkan orang mandi wajib itu bagi perempuan yaitu dengan wan nifas, yaitu nifas. Yang dikatakan nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Itu namanya nifas. Masa nifas ini paling sedikit masanya yaitu sekejap, dan yang normalnya itu biasanya 40 hari dan paling lama adalah 60 hari. Kalau seumpama lebih daripada 60 hari itu berarti tidak dianggap lagi sebagai darah nifas, tetapi itu adalah namanya darah istihadah atau darah penyakit. Ya, kalau ada perempuan yang sudah melewati 60 hari masih keluar itu darahnya setelah melahirkan, berarti sudah tidak dianggap lagi sebagai itu darahnya darah nifas. Kemudian yang terakhir adalah al-wiladah, melahirkan. Jadi yang juga mewajibkan mandi itu adalah melahirkan. Di sini disebutkan kenapa setelah perempuan itu melahirkan diwajibkan mandi.
Di sini karena dikatakan bahwa annal wiladata muzinnatun khurujil mani khurujid dam, karena orang yang melahirkan itu diperkirakan itu pasti keluar darahnya, diperkirakan. Alasan yang kedua sehingga wanita itu diwajibkan mandi, karena itu kalau wanita itu melahirkan seakan-akan itu adalah anak yang lahir itu adalah mani, ya mani yang sudah berbentuk. Makanya di situ wanita diwajibkan ketika melahirkan yaitu diwajibkan mandi. Kemudian juga yang mewajibkan mandi yang kita lupa tadi jelaskan bahwa itu tentang orang yang meninggal. Bagi orang yang meninggal itu wajib dimandikan kecuali orang yang mati syahid. Ya, orang yang mati syahid artinya orang yang mati dalam keadaan perang mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala sehingga gugur di medan perang, maka diharamkan, bahkan haram hukumnya itu dimandikan. Kenapa diharamkan itu orang yang mati syahid dimandikan? Ya, karena sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taktasiluhu, janganlah kalian memandikan orang yang mati syahid. Fa inna kulla jarhin, karena setiap luka yang ada pada badan orang mati syahid itu yapuhu miskan, mengeluarkan itu bau misk, bau kasturi nanti yaumal kiamati, pada hari kiamat. Sehingga itulah sebabnya sehingga orang yang mati syahid diharamkan dimandikan. Jadi orang yang mati syahid itu diharamkan dimandikan dan diharamkan juga disolati. Diharamkan disolati. Ya, kenapa diharamkan disolati? Ada sebagian pendapat mengatakan bahwa orang yang mati syahid itu sebenarnya tidak mati. Ya, maka dalam Al-Quran dikatakan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat, janganlah kamu katakan orang yang mati di jalan Allah itu mati. Jadi pada dasarnya orang mati syahid itu tidak mati. Itu salah satu alasan ulama bahwa orang yang mati syahid itu tidak disalati karena memang pada hakikatnya tidak mati. Kemudian alasan yang kedua, orang mati syahid itu tidak disalati karena sebenarnya orang yang mati syahid itu kitalah yang nanti yang mengharapkan syafaatnya, mengharapkan pertolongannya, karena orang yang mati syahid itu akan nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala izin untuk memberikan syafaat ke. Mari kita bersama-sama menutup majelis kita ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis kita ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa tasbihana wa du'ana wa tammin taksirana ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Minallahi musta'an wal itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.